Hai hai hai, kembali lagi dengan aku di Bersama Saidina. Di pertemuan kali ini kita mau mempelajari materi TPA tentang sinonim dan antonim. Teman-teman semua di sini mungkin udah pada paham atau udah pada tahu sih sebenarnya tentang sinonim dan antonim ini. Tapi di sini aku mau kasih penjelasan lebih lanjutnya ya. Yang pertama, sinonim dulu. Sinonim itu apa? Sinonim adalah bentuk bahasa yang memiliki makna mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain atau biasa disebut muradif. Mungkin kalau muradif pada jarang dengar ya. Nah, mungkin ini bisa menambah kosakata teman-teman ya. Atau sinonim juga dapat disebut sebagai persamaan kata. Kita nyari persamaan kata gitu. Untuk sinonim ini sendiri, dia memiliki faktor-faktor pembentuknya. Apa aja faktor pembentuknya kira-kira? Yang pertama ada imbuhan, prefiks, dan sufiks. Untuk tentang imbuhan, prefiks, dan sufiks ini sendiri sudah ada di materi sebelumnya ya. Nanti teman-teman klik aja tombol di atas ya. Nanti aku sertain linknya di atas. Kemudian faktor yang kedua adalah tempat. Nah, faktor sinonim tempat ini kayak penggunaan kata saya. Kemudian aku tuh kalau di Medan sering banget menggunakan kata aku. Kemudian menggunakan kata beta. Ambon atau Maluku ya kalau beta ini. Kemudian kalau di Padang itu ada ambo. Kalau di Jakarta gue ya. Nah, gue kayak gitu. Kemudian ada lagi faktor pembentuk lainnya yaitu waktu. Contohnya apa? Contohnya itu penyair. Kalau di sekarang kan di masa sekarang orang-orang menyebutnya penyair, sementara pada zaman dulu orang menyebutnya pujangga gitu. Jadi dari persepsi waktu dapat membedakan faktor sinonim juga. Kemudian ada faktor sosial. Nah, sosial ini bisa kayak norma gitulah. Kalau aku kan kesannya kurang sopan, sementara kalau saya itu kan bahasa yang lebih formal atau lebih sopan kalau penggunaan saya. Terutama kalau kita ngomong sama yang udah lebih tua. Jadi kita gunain saya tergantung sosial, tingkatan sosial. Kemudian ada makna positif negatif. Maksudnya itu makna dari kata. Dia itu berarti positif atau negatif nih kayak bohong. Kamu bohong. Nah, itu berarti apa? Maknanya itu lebih mengarah ke yang negatif ya. Sama kayak berdusta, itu negatif. Kalau kayak lawan katanya itu ada jujur gitu. Sementara kayak contoh lainnya ini tentang makna positif negatif, jahat. Kamu jahat, kamu ninggalin aku kayak gitu. Itu maknanya lebih ke negatif ya. Kemudian jahat, salah, buruk, lawannya kayak baik, jujur. Kayak tadi ya. Selain memiliki faktor sinonimnya, kita mesti tahu juga contoh-contoh sinonimnya ya. Ini aku kasih sedikit aja sih. Di sini ada paras. Duhai kekasih, parasmu sungguh indah. Asik. Maksudnya paras itu apa? Maksudnya itu adalah wajah ya. Sementara ada contoh lainnya yaitu asumsi. Berarti netizen berpendapat gitu. Kemudian yang lagi hit saat ini ya, ta'aruf. Ta'aruf itu artinya apa? Ta'aruf tuh sinonimnya perkenalan, tak perkenalan. Kemudian ada apa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia tips dan triknya. Tips yang pertama, jangan terjebak memilih jawaban dan bunyi. Jawaban yang bunyi atau tulisannya mirip dengan yang ada di soal.
Sebenarnya untuk tips dan trik ini sendiri hampir-hampir mirip dengan tips dan trik di pertemuan kita tentang kosakata ya. Tapi ini nanti ada tambahan yang satu. Jadi nanti kalau teman-teman di pilihan jawaban itu ada bunyi atau tulisan dari pilihan jawaban yang mirip, kemungkinan paling besar itu adalah salah, 90% salah ya. Karena itu adalah jebakan Batman, teman-teman. Kemudian, tips lainnya, kita harus banyak membaca artikel. Jangan lupa, kita juga wajib berlatih mengerjakan soal-soal. Dan jika kata tersebut berasal dari kata serapan, maka kita harus mengembalikannya ke bahasa aslinya. Misal dari bahasa asing Inggris atau Arab gitu kan. Kita kembalikan ke bahasa aslinya. Kemudian dari bahasa asing yang udah kita kembalikan itu kita artikan. Kayak gitu. Tips yang kelima, kita harus mengetahui makna dari penggunaan imbuhan baik prefix atau suffix seperti yang aku udah jelasin di materi tentang kosakata ya. Bisa aja dia tambahan A berarti tidak, B berarti dui atau dua gitu ya. Kemudian tips yang terakhir sebagai tambahan adalah pilih berdasarkan makna yang sama. Misal kan tadi udah kita pelajarnya makna positif negatif. Nah, kalau di sinonim kita cari makna yang sama. Kalau makna kata yang dimunculin positif, kita cari yang positif. Sementara kalau nanti di antonim, kita ya cari yang berlawanan. Kalau kata yang muncul adalah makna kata positif, kita cari yang negatifnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berkebalikan, baik seluruhnya atau sebagian, yang mana biasa kita sebut dengan lawan kata. Apa lawan katanya gitu ya? Teman-teman mesti ingat di sini ya. Kalau di soal PK instan itu setelah sinonim ada antonim. Jadi pas ngejawab antonim jangan masih keinget-inget sama yang lalu-lalu atau keinget pas ngejawab antonim malah ngirain soal tersebut adalah sinonim. Nah, itu bahaya banget ya. Jadi teman-teman harus tetap fokus dalam mengerjakan soal. Untuk contoh antonim itu sendiri adalah ini aku kasih sedikit aja ya. Panjang lawannya pendek. Gelap lawannya terang. Sempit longgar. Nyata maya. Stabil labil kayak gitu ya untuk contoh-contoh antonimnya. Untuk materi itu aja sebenarnya. Kita lanjut ke soal dan pembahasan. Aku di sini berikan dua contoh aja ya. Karena kalau untuk pembahasan soal tentang ini juga udah banyak di channel aku ini, tinggal teman-teman klik aja tentang soal dan pembahasan. Untuk soal kali ini adalah soal nomor 13 yang aku ambil dari soal PK instan tahun 2016. Counter. Apa lawan kata? Jadi di sini tuh tentang antonim ya. Apa lawan kata dari counter? Untuk pilihan jawabannya itu adalah anti, kebalikan, ACC, berseberangan dan melawan. Nah, kalau dari kita lihat di sini, kita bisa gunain makna kata ya. Kalau anti itu berarti apa? Lebih ke negatif kan, kayak berlawanan atau nggak setuju. Kayak kebalikan juga kan, kebalikan antinya. Berseberangan juga berlawanan. Kemudian melawan. Nah, tinggal yang berbeda sendiri itu apa? ACC. ACC ini. ACC itu kalau teman-teman pada belum tahu adalah dia setuju. Nah, untuk kita lihat dari KBBI dari counter itu adalah melawan atau menentang. Contoh kalimatnya adalah saat pemeriksaan yang berlangsung, dia mengonter dugaan yang dialamatkan kepadanya. Dia
menentang atau melawan. Sementara ACC itu sendiri berarti bersetuju atau bermufakat. Jadi, jawaban dari soal nomor 13 counter ini lawan katanya adalah ACC ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, yang juga aku ambil dari soal PK Instan tahun 2016. Kali ini adalah soal nomor 14 ya, prognosis. Untuk pilihan jawabannya ada diagnosis, prediksi, fakta, analisis, dan fana. Nah, kalau ini teman-teman lihat ada kata-kata yang di akhirnya mirip-mirip ya. Belakangnya sisis, tadi prognosis, ini diagnosis, ada analisis. Seperti yang aku bilang tadi, kalau ada kata yang mirip-mirip itu, kemungkinan besar dia itu udah salah atau merupakan jebakan ya. Prognosis itu sendiri adalah ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi, khususnya berhubungan dengan kedokteran, penyakit, ataupun kesembuhan. Kemudian kalau diagnosis itu adalah penentuan jenis penyakit dengan cara penelitian dari gejala-gejala yang muncul. Dan analisis itu sendiri adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, baik berupa perbuatan ataupun karangan, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kalau fana udah pada tahu bukan? Kalau fana itu tidak kekal, nggak abadi gitu. Dunia ini fana. Contoh kalimatnya gitu. Kalau untuk fakta sendiri teman-teman mungkin udah pada tahu lah ya fakta itu apa dan prediksi. Jadi setelah tahu apa arti dari prognosis itu masih berupa ramalan, maka lawan katanya yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Iya benar banget, yang benar itu adalah yang C ya, fakta lawan dari ramalan. Nah ini aja pembahasan materi kita tentang sinonim dan antonim. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa klik like, komen jika ada pertanyaan-pertanyaan apapun itu, dan share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Semangat terus untuk belajar ya teman-teman.